Bismillahirrahmanirrahim. Kowentel. Alhamdulillah, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita tampilkan golok sembelih full tanduk kerbau hitam, eksotis ya, futuristik banget. Nyudut belimbing, ini model Betawian, model seperti ini Betawian pakai simpe. Ada yang tidak pakai simpe, ada yang pakai simpe. Ada yang full kayu, ada yang full tanduk hitam, tanduk bule. Ada yang full kayu eksotis, ada yang full kayu biasa. Yang pada umumnya biasanya sono keling atau johar, tapi ada yang pakai kayu eksotis yang langka-langka. Nah seperti itu, tergantung stok dari kayu-kayu tersebut. Semakin eksotis maka biaya produksi semakin tinggi, harganya pun ketika sudah jadi golok maka lebih mahal juga, seperti itu. Nah ini full tanduk kerbau hitam model Betawian. Ada yang serangka kayu handle tanduk juga ada, seperti itu. Ini full tanduk kerbau hitam di sudut belimbing ya, tanpa tambalan, tidak ada tambalan, juga tidak ada sambungan, seperti ini. Manis banget buat temen ngopi, dipakai Idul Kurban, cakep. Sudut belimbing, di sudut belimbing dari sini seret ke sana sampai ujung ya. Finishingnya glowing. Peksinya dalam dipin kuningan, buatnya dari duralium. Ini juga kuningan. Nah, aksesorisnya rapi, rapat. Untuk bilahnya sendiri dari material baja per Jeep Willys Gen 1, Jeep Willys Gen 1 seperti ini. Jadi makanya kecil, karena Gen 1 dengan Gen 2 itu perbedaannya di tengah. Kalau Gen 1 itu di tengah seperti ada celekungan gitu, ada celekungannya. Nah itu ketika mau dipakai untuk bilah, maka celekungannya itu dibelah jadi dua bagian. Kalau di tempat tidak bisa, kecuali mungkin kalau dilipat, tapi akan prosesnya kalau dilipat itu nanti jadinya beda, jadinya pamor dan
harus ada komposisi tertentu, tidak bisa baja dipotong ya, dibelah terus ditempelkan, ditempa lagi, tidak bisa kalau tidak ada unsur-unsur zat atau sesuatu yang lainnya untuk merekatkan baja, kedua belah baja tersebut ya. Jadi makanya ini cuma dibelah lalu ditempa masing-masingnya, jadilah kalau misalkan 30 atau 27 cm jadi 2 piece. Nah contohnya ini kan dia tidak terlalu lebar ya. Nah seperti ini Willys Gen 1, jadi sangat langka, sudah jarang sekali ya ada ya. Tanpa Ricasso, untuk panjang bilahnya 30,5, panjang bilah 30,5, di pangkal ini 2,4, oh 2,5 ya, di pangkal ini 2,5 cm, terlebar di ujung 3 cm ya, jadi cuma 3 cm jadinya di ujungnya 3 cm, dan memiliki ketebalan 4 mm menipis. Tempat tradisional, sepuh, air, finishing satin seperti ini. Jadi kalau misalkan mau menyembeli kayak dorong pro cukup ini karena 4 mili tebalnya. Dorong pro untuk tangan jari ini rapat, tidak megar gini, tidak ngebuka, tapi rapat, dan meletakkannya di punggung bagian pangkal, jangan di ujung. Meskipun logikanya kalau di ujung itu terusnya lebih berkekuatan, karena kan tujuannya untuk menopang atau mendorong, menambahi tekanan pada punggung bilah. Dengan tangan kiri ini kan tujuannya supaya cepat ambrol, tapi salah kalau di ujung ini, kurang tepat. Apalagi tidak memakai sarung kulit, sarung tangan maksud saya, tidak memakai sarung tangan, itu lebih bahaya sekali, karena begitu ini caus itu ambrol, maka darah itu akan menggenang, mengalir, itu mengalir, mengenai tangan kita yang licin nantinya pada bilah kita. Ini banyak sekali, apalagi kalau pengikatan kepalanya kurang bagus, wah itu sangat-sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Begitu begini, seret, kita eksekusi, jres, darah mengalir mengenang, sapi akan berontak, ini kan berbahaya sekali. Itu. Jadi lebih amannya di pangkal. Ini untuk yang biasa sembelih gaya dorong, ditambahi tekanan di pangkal dengan telapak tangan kita yang sebelah kiri ini rapat gitu. Kalau untuk gaya tarik sendiri, ukuran 30 cm itu maksimal ya, jangan sampai lebih 30 cm untuk gaya tarik. Untuk pemula 30 cm oke. Gesek sedikit ya, pegang gelambirnya, ada yang membantu menarik gelambir, gesek sedikit, dorong lagi ke bawah, sempurnakan. Dan itu gesek sedikitnya itu hanya membuka jalan saja. Maka ada penyempurnaan yang namanya gaya dorik. Nah, gaya dorik itu dorong ke bawah, jauh, tarik untuk menyempurnakan. Itu kalau yang terbiasa gaya tarik murni, untuk berubah atau beralih menjadi gaya dorik atau dorong tarik itu masih kurang yakin. Nah ini banyak para eksekutor yang belajar ke GSN itu dari gaya tarik murni kebiasaan Idul Kurban, terus di RPH pengen belajar gaya dorik, itu masih kelihatannya enak, tapi ternyata waktu prakteknya masih ragu-ragu lah dan sebagainya. Nah itu terkadang di RPH yang tidak memakai katrol, patokannya pendek, space-nya cuman 1 jengkal atau 2 jengkal, nah itu ragu dengan gaya dorik. Kebiasaan memakai bilah 18, 20, maksimal 23, 24, 25 sudah kepanjangan. Nah itu bagaimana ya, kuda-kuda bawah menentukan, kuda-kuda sudut juga tekanan, nah itu kesemuanya menentukan. Insya Allah kalau skill sudah mumpuni, bisa kita dengan alat seadanya, dengan keadaan RPH seadanya pun bisa, insya Allah seperti itu. Oke, kembali ke bilah yang saya pegang ini yang kita review. Ini full tanduk ya, semuanya sopa, metik, simpe-simpenya semuanya dari tanduk, model Betawian. Kita teskan di tisu. Nah ini produksi tahun kemarin, kita kasih krim dan alhamdulillah aman. Itu bukti bahwasanya krim oles bilah itu sangat-sangat ajib untuk perlindungan bilah kita. Ini krim ini
sangat ajib. Dikasih krim, disimpan, dia akan musim panas meleleh, musim dingin dia akan sedikit membeku ya, bukan membeku ya, apa namanya, lembab gitu aja lah. Nah ini kita teskan ya di tisu ini, tisu merek nih KW-nya Nice, merek lain. Nah, okay. Masya Allah, mantep banget. Gen 1 guys, ini cuma satu, Gen 1 dan satu-satunya, mantep banget. Untuk ketajamannya ajib banget ini. Makanya ada aja orang yang nyari gitu loh, nyari. Ada Willys Gen 1 yang full tanduk enggak? Nah itu ada yang nyari, karena sudah tahu. Biasanya itu orang-orang yang sudah ngerti, yang sudah tahu sensasinya ketika memakai Willys, baja Willys itu ya, golok atau pisau baja Willys. Biasanya seperti itu. Jadi pengen yang sekalian yang bagus, dia keset, kering, tajam, halus. Sensasinya ini dipakai ngeslis tisu itu sampai ngerajang lah intinya, seperti ini. Terus kita coba di kertas, megangnya begini, empuk banget. Nah ini sensasinya di kertas seperti ini, empuk, mantep. Ada kresek males lah. Oke, seperti itu mungkin review dan celotehnya tentang teknik sembelihan dan juga golok dengan full tanduk material baja Willys Gen 1. Tanyakan ke admin, stoknya cuma satu-satunya, limited edition. Kita belum nyetok lagi, belum produksi lagi, karena memang kalau untuk yang Gen 1 jarang. Gen 2 alhamdulillah stok aman, banyak stok. Demikian, persiapkan sejak sekarang peralatan sembelihannya. Produk aparel kita juga alhamdulillah banyak, ada topi baseball, topi komando, topi topi komando ya, terus kopiah, ada kaos, beberapa desain, bentuk, gambar, warna boleh memilih, ada rompi, ada jaket, ada hem, ada juga tas, terus honing, sharpening, stropping, krim, semuanya alhamdulillah dicicil sejak sekarang, mumpung belum masuk bulan Ramadan. Nanti kalau sudah masuk Ramadan, harga mulai naik semua ya, kita auto menaikkan harga supaya biaya produksi tertutupi yang kemarin sempat sedikit merangkak seperti itu. Jadi harap dimaklumi. Maka sejak sekarang ini dipersiapkan asahannya. Yang belum apa, sabuk Betawi misalkan ya dicicil, kita ada sabuk Betawi. Stropping misalkan sudah punya kuda domba, pengen yang sapi-sapi, silahkan, dan lain sebagainya, dilengkapi pisau dan goloknya terutama. Terus tali tambang, tali karmantel kita ada juga, alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, panjang umur, murah rezeki. Akhiran, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.